Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Milena, mahasiswa program D3 Fisioterapi Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Tujuan pembuatan materi pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun cara penyampaian. Saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman yang menyaksikan video ini maupun dari Ibu Nadia Rizky Pratami SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah, agar saya dapat terus belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai etika, moral, dan hukum kesehatan, serta menjelaskan bagaimana penerapan ketiga konsep tersebut dalam pelayanan kesehatan, terkhususnya pada profesi fisioterapi. Materi ini penting untuk dipahami karena tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga harus mampu bertindak secara profesional dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada pasien dapat berlangsung secara aman, bermutu, beretika, dan sesuai dengan standar profesi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi yang pertama. Sebelum memasuki materi utama, terlebih dahulu kita akan melihat tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat memahami pengertian etika, etiket, moral, dan hukum kesehatan, serta mampu membedakan keempat konsep tersebut. Selain itu, kita juga diharapkan memahami pentingnya organisasi profesi dan kode etik sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas secara profesional. Sebagai mahasiswa fisioterapi, kita juga perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum diterapkan dalam praktik pelayanan fisioterapi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan nantinya tidak hanya berorientasi pada keberhasilan terapi, tetapi juga tetap menghormati hak pasien, menjaga profesionalisme, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar yang pertama, yaitu mengenai apa itu etika. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa seorang tenaga kesehatan tidak boleh menyebarkan foto pasien tanpa izin? Apakah itu hanya melanggar sopan santun, melanggar etika, atau bahkan melanggar hukum? Pertanyaan tersebut akan kita jawab melalui materi yang akan kita pelajari di sini. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak, atau karakter. Dari asal katanya tersebut, dapat dipahami bahwa etika berkaitan dengan pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, etika merupakan ilmu yang mempelajari nilai, norma, serta prinsip mengenai baik dan buruk sebagai pedoman dalam bertindak. Menurut Brooks pada tahun 2007, etika adalah cabang filsafat yang mengkaji apakah suatu perilaku dapat dikatakan benar dan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi suatu keadaan. Dengan demikian, etika membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menghormati hak dan kepentingan orang lain. Setelah memahami pengertian etika secara umum, selanjutnya kita akan melihat mengapa etika memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Setelah memahami pengertian etika, kita juga perlu mengetahui mengapa etika memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Etika menjadi pedoman bagi setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Dengan adanya etika, tenaga kesehatan dapat membangun hubungan yang baik dengan pasien maupun sesama tenaga kesehatan, serta mampu mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi suatu permasalahan dalam praktik pelayanan. Selain itu, penerapan etika juga berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan. Sebagai calon fisioterapis, kita akan sering berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu, penerapan etika sangat penting, misalnya dengan menjaga kerahasiaan kondisi pasien,
meminta informed consent sebelum melakukan pemeriksaan atau tindakan fisioterapi, memberikan pelayanan sesuai kompetensi, serta menghormati hak setiap pasien tanpa membedakan usia, suku, agama, jenis kelamin, maupun status sosialnya. Dengan menerapkan etika, pelayanan fisioterapi tidak hanya menjadi lebih profesional, tetapi juga mampu meningkatkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Dengan demikian, etika bukan hanya menjadi pedoman dalam bersikap, tetapi juga menjadi dasar bagi fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan berpusat pada pasien. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa etika bukan hanya mengatur bagaimana tenaga kesehatan bersikap, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun pelayanan kesehatan yang profesional dan berpusat pada pasien. Setelah memahami pengertian etika, kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan etika dalam pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai 4 prinsip bioetika atau The Four Principles of Medical Ethics. Prinsip pertama adalah otonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk menentukan keputusan mengenai pelayanan kesehatannya setelah memperoleh informasi yang lengkap. Prinsip kedua adalah beneficence, yaitu setiap tenaga kesehatan wajib memberikan tindakan yang memberikan manfaat bagi pasien. Prinsip ketiga adalah non-maleficence, yang berarti tidak menimbulkan bahaya atau kerugian kepada pasien. Seorang fisioterapis harus memastikan bahwa terapi yang diberikan aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Prinsip keempat adalah justice, yaitu memberikan pelayanan secara adil kepada setiap pasien tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, maupun kemampuan ekonomi. Keempat prinsip ini menjadi dasar pengambilan keputusan etis dalam praktik tenaga kesehatan, termasuk dalam profesi fisioterapi. Setelah memahami etika, selanjutnya kita akan membahas konsep yang sering dianggap sama dengan etika, yaitu etiket. Jadi, apa itu etiket? Nah, etiket ini adalah aturan atau tata cara berperilaku yang dianggap sopan dan pantas dalam kehidupan bermasyarakat. Jika etika menilai apakah suatu tindakan benar atau salah, maka etiket ini lebih menekankan bagaimana cara kita melakukan tindakan tersebut dengan baik dan sopan. Etiket memiliki beberapa ciri, yaitu berkaitan dengan sopan santun, mengatur cara seseorang berperilaku dalam pergaulan, bersifat relatif karena dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat, serta berlaku ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam pelayanan kesehatan, etiket ini juga mencerminkan sikap profesional seorang tenaga kesehatan ketika berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada pasien. Meskipun etiket tidak menentukan benar atau salahnya suatu tindakan, penerapan etiket yang baik akan membuat pasien merasa lebih dihargai, nyaman, dan percaya kepada tenaga kesehatan. Lalu, seperti apa contoh penerapan etiket dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada profesi fisioterapi? Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan etiket dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, tenaga kesehatan harus berpakaian rapi dan bersih serta menggunakan atribut atau identitas profesi sesuai ketentuan. Penampilan yang baik mencerminkan profesionalisme dan dapat meningkatkan kepercayaan pasien. Yang kedua, menyapa pasien dengan sopan dan memperkenalkan diri sebelum memberikan pelayanan. Sikap sederhana ini dapat membuat pasien merasa dihargai dan lebih nyaman selama menjalani pemeriksaan maupun terapi. Selanjutnya, tenaga kesehatan juga perlu menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Komunikasi yang baik akan membantu pasien memahami kondisi serta tindakan yang akan diberikan. Selain itu, penting untuk selalu menunjukkan sikap ramah, sabar, dan empati terhadap setiap pasien. Setiap pasien memiliki kondisi fisik maupun emosional yang berbeda, sehingga tenaga kesehatan perlu memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang, usia, maupun kondisi pasien. Dalam profesi fisioterapi, etiket juga dapat diterapkan dengan meminta izin sebelum menyentuh atau memeriksa bagian tubuh pasien, menjaga privasi pasien selama terapi, serta memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami.
Dengan menerapkan etiket yang baik, pasien akan merasa lebih nyaman, dihargai, dan memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada tenaga kesehatan. Hal tersebut juga akan mendukung terciptanya hubungan terapeutik yang baik dalam proses pelayanan. Namun, perlu dipahami bahwa bersikap sopan saja belum tentu berarti seseorang telah beretika. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara etika dan etiket? Jadi, apa sih perbedaan etika dan etiket? Etika itu berkaitan dengan nilai moral yang menjadi dasar seseorang dalam menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah. Oleh karena itu, etika ini bersifat absolut dan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Sementara itu, etiket lebih berkaitan dengan tata cara atau sopan santun dalam berperilaku ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, etiket ini bersifat relatif karena dapat berbeda sesuai dengan budaya, kebiasaan, maupun lingkungan di masyarakat. Dalam profesi fisioterapi, menjaga kerahasiaan informasi pasien atau menolak melakukan tindakan yang berada di luar kompetensi merupakan contoh penerapan etika karena berkaitan dengan tanggung jawab moral dan profesional. Sebaliknya, ketika kita menyapa pasien dengan ramah atau memperkenalkan diri menggunakan bahasa yang santun, serta meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan merupakan contoh dari etiket, karena menunjukkan tata krama dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang dengan etiket yang baik belum tentu menunjukkan seseorang telah beretika. Tetapi tenaga kesehatan yang beretika akan selalu berusaha menerapkan etiket yang baik dalam setiap pelayanan kepada pasien. Setelah memahami etika dan etiket, selanjutnya kita akan membahas mengenai moral. Nah, moral ini merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman seseorang dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, moral ini menjadi dasar seseorang dalam bertingkah laku dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Moral dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, budaya, agama, keluarga, serta lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setiap individu dapat memiliki cara pandang yang berbeda, meskipun pada dasarnya moral mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam profesi fisioterapi, moral ini tercermin melalui sikap jujur kepada pasien, mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien, bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan, serta menjalankan profesi dengan penuh integritas. Dengan memiliki moral yang baik, seorang fisioterapis tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga dapat menjaga kepercayaan pasien. Setelah membahas menjunjung tinggi martabat dan moral secara terpisah, kita dapat melihat bahwa ketiganya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan kesehatan. Moral merupakan dasar yang berasal dari nilai dan keyakinan seseorang mengenai baik dan buruk. Nilai moral inilah yang kemudian menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Dari moral lahirlah etika, yaitu prinsip atau pedoman yang membantu seseorang menentukan tindakan yang benar dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, nilai-nilai etika tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari melalui etiket, yaitu tata cara atau sopan santun ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam profesi fisioterapi, hubungan ketiganya dapat terlihat dengan jelas. Seorang fisioterapis yang memiliki moral yang baik akan memiliki keinginan tulus untuk membantu pasien. Nah, nilai tersebut kemudian diwujudkan melalui penerapan etika seperti menjaga kerahasiaan pasien dan bekerja sesuai kode etik profesi. Selanjutnya, etika tersebut tampak dalam bentuk etiket. Misalnya, menyapa pasien dengan ramah, memperkenalkan diri, menggunakan komunikasi yang baik, serta meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan maupun tindakan. Dengan demikian, moral, etika, dan etiket saling melengkapi dalam membentuk seseorang tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Demikian pembahasan mengenai etika, etiket, dan moral. Setelah memahami ketiga konsep tersebut sebagai dasar perilaku profesional tenaga kesehatan, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana aturan hukum mengatur praktik pelayanan kesehatan. Dalam praktik pelayanan kesehatan, etika dan hukum merupakan dua
dua hal yang saling berkaitan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa etika ini menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar berdasarkan nilai moral. Nah, lalu hukum itu seperti apa? Nah, hukum itu memberikan aturan yang mengikat agar pelayanan kesehatan berjalan secara tertib, aman, dan memberikan perlindungan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan termasuk fisioterapis tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai etika profesi, tetapi juga wajib memahami serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Secara umum, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat serta memaksa. Artinya, setiap orang wajib menaati aturan yang berlaku. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam bidang kesehatan, hukum memiliki peran yang sangat penting karena menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hukum ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Selain itu, hukum juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara tertib, aman, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah mengetahui apa itu hukum, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sumber hukum. Lalu, sebenarnya dari mana hukum itu berasal? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, kita harus tahu apa itu sumber hukum. Nah, sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan sanksi apabila dilanggar. Sumber hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang menentukan isi suatu aturan hukum, nah, seperti nilai agama, moral, adat istiadat, serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan sumber hukum formal merupakan bentuk atau media yang membuat suatu aturan memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan. Misalnya, peraturan perundang-undangan. Dalam pelayanan kesehatan, kedua sumber hukum tersebut menjadi landasan dalam penyusunan berbagai regulasi yang mengatur praktik tenaga kesehatan, termasuk profesi fisioterapi. Berdasarkan ruang lingkupnya, hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum publik dan hukum perdata atau hukum privat. Hukum publik ini mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Di dalamnya terhadap hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sementara itu, hukum perdata atau hukum privat mengatur hubungan antara individu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum dagang, hukum adat, dan hukum Islam. Pembagian ini membantu kita memahami bahwa setiap permasalahan hukum memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda sesuai dengan kepentingan yang diatur. Dalam praktik pelayanan kesehatan, baik hukum publik maupun hukum perdata dapat diterapkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Hukum publik umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, misalnya praktik tanpa izin atau tindakan yang termasuk tindak pidana. Sementara itu, hukum perdata lebih berkaitan dengan hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Misalnya, apabila terjadi sengketa atau tuntutan ganti rugi akibat dugaan kelalaian dalam pelayanan. Pada profesi fisioterapi, kedua jenis hukum ini dapat berlaku sesuai dengan jenis permasalahan yang terjadi dalam praktik pelayanan. Maka, sebagai calon fisioterapis, kita perlu memahami kedua bentuk hukum tersebut agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum, menjaga profesionalisme, serta memberikan perlindungan bagi pasien maupun diri sendiri. Setelah memahami jenis-jenis hukum, kita juga perlu mengetahui bahwa setiap pelanggaran hukum dapat menimbulkan konsekuensi atau sanksi. Sanksi hukum merupakan akibat yang diberikan kepada seseorang karena melanggar aturan hukum. Bentuk sanksinya dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama, ada sanksi pidana. Misalnya berupa penjara, denda, kurungan, atau hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Yang kedua, ada sanksi perdata.
yang dapat berupa ganti rugi atau kewajiban untuk memenuhi sesuatu berdasarkan keputusan pengadilan. Kemudian yang ketiga ada sanksi administratif, misalnya teguran, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan izin praktik. Jadi sanksi hukum ini diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan dan bentuknya disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa etika dan hukum sebenarnya memiliki beberapa persamaan. Meskipun berasal dari dasar yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan manusia untuk berperilaku baik dan benar. Selain itu, etika dan hukum sama-sama bertujuan melindungi hak, martabat, serta keselamatan setiap individu, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepercayaan di dalam masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan, etika dan hukum juga menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebagai contoh, seorang fisioterapis harus memberikan pelayanan yang aman, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Perilaku tersebut tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai etika profesi, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, etika dan hukum saling melengkapi dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain memiliki persamaan, etika dan hukum juga memiliki beberapa perbedaan. Etika berasal dari nilai moral dan hati nurani seseorang. Etika juga mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang baik karena kesadaran diri, bukan karena takut akan hukuman. Sebaliknya, hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta bersifat mengikat dan memaksa. Apabila dilanggar, akan ada sanksi yang jelas, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Dalam profesi fisioterapi, penerapan etika dapat terlihat dari sikap menghormati pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, bersikap empati, serta memberikan pelayanan secara profesional. Sementara itu, penerapan hukum terlihat dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti memiliki izin praktik yang sah, memperoleh informed consent sebelum tindakan, serta memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, etika dan hukum memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Etika membentuk karakter dan profesionalisme tenaga kesehatan, sedangkan hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Untuk membantu memahami hubungan antara etika, hukum, dan profesionalisme dalam praktik fisioterapi, saya akan memberikan contoh kasus nyata yang terjadi di Australia. Kasus ini melibatkan seorang fisioterapis bernama Theodore Kafiris. Pada tahun 2020, seorang pasien perempuan mengajukan pengaduan kepada NSW Healthcare Complaints Commission atau HCCC, yaitu lembaga pemerintah di negara bagian New South Wales yang bertugas menerima, menyelidiki, dan menangani pengaduan terkait pelayanan kesehatan. Pasien tersebut mengeluhkan bahwa saat menjalani pemeriksaan fisioterapi, dilakukan tindakan pemeriksaan pada area panggul tanpa penjelasan yang memadai dan tanpa memperoleh informed consent atau persetujuan tindakan secara jelas dari pasien. Setelah menerima laporan tersebut, HCCC melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh fisioterapis tersebut. Hasil penyelidikan kemudian dibawa ke NSW Civil and Administrative Tribunal, yaitu lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara disiplin profesi tenaga kesehatan di New South Wales. Dalam persidangan, tribunal menyatakan bahwa Theodore melakukan unsatisfactory professional conduct, yaitu perilaku profesional yang tidak memenuhi standar profesi yang seharusnya dipenuhi oleh seorang fisioterapis. Selain itu, tribunal juga menyatakan bahwa tindakannya ini termasuk professional misconduct, yaitu pelanggaran profesional yang lebih serius karena dianggap menyimpang dari standar praktik yang berlaku. Atas pelanggaran tersebut, fisioterapis tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana maupun diwajibkan membayar ganti rugi melalui putusan tersebut. Namun, ia dikenai sanksi administratif
dan disiplin profesi berupa reprimand atau teguran resmi, serta dikenakan condition on registration, yaitu persyaratan khusus yang membatasi atau mengatur pelaksanaan praktik profesinya. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip etika, khususnya kegagalan memperoleh informed consent, tidak hanya menjadi masalah etika profesi, tetapi juga dapat berkembang menjadi pelanggaran standar profesional yang berakibat pada sanksi hukum administratif. Sebagai calon fisioterapis, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus ini. Sebelum melakukan pemeriksaan maupun terapi, kita harus memberikan penjelasan yang lengkap mengenai tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, manfaat, risiko, serta alternatif terapi yang tersedia. Setelah pasien memahami informasi tersebut, barulah kita meminta informed consent sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien dalam menentukan keputusan atas pelayanan kesehatannya. Selain itu, seorang fisioterapis juga harus menjaga komunikasi yang baik, menghormati privasi pasien, mendokumentasikan setiap tindakan yang benar, serta selalu bekerja sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian, kasus Theodore ini mengingatkan kita bahwa profesionalisme seorang fisioterapis tidak hanya dinilai dari kemampuan klinis, tetapi juga dari kepatuhan terhadap etika profesi dan hukum kesehatan. Penerapan kedua hal tersebut merupakan kunci untuk memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi fisioterapi. Saya memilih contoh kasus dari Australia karena putusan dan kronologi kasusnya dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintah, sehingga dapat dijadikan referensi pembelajaran yang valid. Sementara itu, kasus serupa di Indonesia umumnya diselesaikan melalui mekanisme disiplin profesi dan tidak banyak dipublikasikan secara rinci kepada masyarakat. Dari materi yang telah kita pelajari sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa etika dan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Etika menjadi pedoman moral bagi tenaga kesehatan dalam bersikap dan mengambil keputusan, sedangkan hukum memberikan kepastian serta perlindungan bagi pasien maupun tenaga kesehatan melalui peraturan yang berlaku. Studi kasus yang telah dibahas juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip etika dapat berdampak pada konsekuensi hukum dan sanksi profesional. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan kesehatan. Nah, sebagai calon fisioterapis, kita tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis yang baik, tetapi juga harus mampu menjaga integritas, menghormati hak pasien, mematuhi kode etik, dan menaati ketentuan hukum agar pelayanan yang diberikan aman, profesional, dan berkualitas. Setelah membahas etika, moral, dan hukum kesehatan, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi profesi. Nah, apa itu organisasi profesi? Organisasi profesi itu merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Organisasi profesi ini dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas profesi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keberadaan organisasi profesi sangat penting karena menjadi tempat bagi para anggotanya untuk mengembangkan kompetensi, menyusun standar pelayanan, menetapkan dan menegakkan kode etik profesi, serta memperjuangkan kepentingan profesi. Selain itu, organisasi profesi juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap anggotanya memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar yang berlaku. Pada bidang kesehatan, setiap profesi memiliki organisasi profesinya masing-masing. Hal tersebut akan kita lihat pada slide berikutnya. Di Indonesia, setiap tenaga kesehatan memiliki organisasi profesinya masing-masing sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi anggota, menyusun standar pelayanan profesi, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjaga pelaksanaan kode etik. Pada tabel ini dapat kita lihat beberapa organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau disingkat PPNI, serta organisasi profesi fisioterapis yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia atau disingkat IFI. Meskipun memiliki bidang yang berbeda, seluruh organisasi profesi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat melalui praktik yang profesional dan beretika.
Karena fokus saya di fisioterapi, selanjutnya saya akan membahas lebih khusus mengenai organisasi profesi fisioterapi di Indonesia, yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI. IFI merupakan organisasi profesi yang menaungi fisioterapis di Indonesia. Organisasi ini memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan kompetensi anggotanya agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, IFI juga berperan dalam menyusun standar pelayanan fisioterapi, menetapkan dan menegakkan kode etik profesi, serta melindungi kepentingan profesi sekaligus kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Bagi seorang fisioterapis, keberadaan IFI sangat penting karena menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga mutu pelayanan, serta memastikan bahwa praktik fisioterapi dilakukan sesuai standar kompetensi. Kode etik profesi merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang telah disepakati oleh suatu profesi sebagai acuan dalam menjalankan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Kode etik dibuat agar setiap anggota profesi mengetahui tindakan yang boleh dilakukan maupun yang harus dihindari selama menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, kualitas pelayanan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi juga semakin meningkat. Dalam profesi fisioterapi, kode etik menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yang menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, bekerja sesuai kompetensi, serta selalu mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, kode etik bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi menjadi pedoman moral yang harus diterapkan dalam setiap praktik kesehatan. Kode etik tidak hanya berisi aturan, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu profesi. Terdapat 3 fungsi utama kode etik profesi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas secara profesional, sehingga mengetahui tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial. Dengan adanya kode etik, masyarakat dapat menilai apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar profesi. Yang ketiga, kode etik juga berfungsi mencegah campur tangan pihak luar terhadap pelaksanaan profesi, sehingga penyelesaian masalah etika tetap dilakukan sesuai mekanisme organisasi profesi. Selain itu, Biggs and Blocher juga menjelaskan bahwa kode etik berfungsi melindungi profesi, mencegah konflik internal, dan melindungi praktisi dalam menjalankan profesinya. Meskipun setiap profesi telah memiliki kode etik, dalam praktiknya masih dapat terjadi pelanggaran. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kepentingan pribadi atau hubungan kekeluargaan yang memengaruhi profesionalisme, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan dari masyarakat maupun organisasi profesi, rendahnya pemahaman terhadap kode etik, serta kurangnya kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai seorang profesional. Dalam profesi fisioterapi, pelanggaran kode etik dapat terjadi apabila seorang fisioterapis lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada keselamatan pasien, memberikan pelayanan di luar kompetensinya, atau mengabaikan hak-hak pasien seperti tidak memberikan penjelasan yang memadai sebelum melakukan tindakan. Oleh karena itu, selain memiliki kemampuan klinis yang baik, setiap fisioterapis juga harus memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen untuk selalu mematuhi kode etik profesi dalam setiap pelayanan yang diberikan. Sanksi etik merupakan sanksi yang diberikan kepada anggota profesi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan atau keputusan majelis etik maupun organisasi profesi. Bentuk sanksi etik dapat berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Teguran tertulis sendiri dapat diklasifikasikan menjadi teguran ringan, sedang, dan berat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi etik bukan bertujuan untuk menghukum semata, melainkan sebagai upaya menjaga martabat profesi, meningkatkan profesionalisme, melindungi masyarakat, serta mencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Dalam profesi fisioterapi, apabila seorang fisioterapis terbukti melanggar kode etik, maka organisasi profesi dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melalui proses pemeriksaan etik seperti pada kasus Theodore sebelumnya. Sanksi etik menunjukkan bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, sebagai calon fisioterapis, kita perlu memahami bagaimana kode etik diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari.
Sebagai seorang fisioterapis, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak dan martabat setiap pasien tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, agama, maupun latar belakang sosial. Selain itu, fisioterapis juga wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses pelayanan, karena kerahasiaan pasien merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan ataupun tindakan fisioterapi, pasien juga harus diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, risiko, serta alternatif tindakan sehingga pasien dapat memberikan informed consent secara sadar. Seorang fisioterapis juga harus memberikan pelayanan sesuai kompetensi yang dimiliki dan mengikuti standar profesi yang berlaku. Apabila suatu kasus berada di luar kompetensinya, fisioterapis perlu melakukan rujukan atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain demi keselamatan pasien. Oleh karena itu, profesionalisme seorang fisioterapis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan klinis, tetapi juga oleh integritas, kejujuran, rasa empati, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi dalam setiap pelayanan yang diberikan. Demikian materi etika, moral, dan hukum kesehatan yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa moral, etika, dan hukum merupakan 3 hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Sebagai calon fisioterapis, kita tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga harus mampu menjaga etika profesi, mematuhi ketentuan hukum, menghormati hak pasien, dan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya profesionalisme dalam praktik fisioterapi dan menjadi bekal dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di masa yang akan mendatang. Saya menyadari bahwa penyampaian materi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Nadia yang telah menyimak materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.